Opa Oma, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Ya harus semangat kah? Jangan tidak ada hujan di luar, tidak ada petir, tidak ada awan. Kita harus semangat. Ibu Bapak, masih mau menjadi murid Kristus? Masih mau bangga dengan Yesus? Hari ini, Minggu Paskah ke-7, kita melihat kembali, melihat lagi, mendapatkan lagi amunisi yang tangguh. Sosok Dia yang kita imani, bukan hanya meletakkan pada pundak kita perintah, larangan, tetapi Dia meletakkan dalam hati kita doa. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang sudah menjelma menjadi manusia. Selain yang kita imani, Dia Allah yang dasar tidak hanya mengatakan jangan, lakukan, tetapi Dia mendoakan kita. Saya baru 59 jadi murid Kristus. Baru 29 tahun menjadi romo. Selama saya belajar untuk mengenal siapa Tuhan, yang paling dasar, yang paling hebat adalah Tuhan yang diimani oleh orang Kristen. Apakah kita orang Kristen? Apakah kita orang Kristen? Bapak dan Ibu, 3 perikop sabda Tuhan pada hari ini saya rangkum dalam 5 jati diri murid Kristus. 5 jati diri murid Kristus. Dari bacaan pertama Kisah Para Rasul, bacaan kedua Kitab Wahyu, bacaan ketiga Injil Yohanes. 5 jati diri bahkan lebih, tetapi saya mengambil 5. Pertama, seorang murid Kristus tiada lain dia berbuat, bertindak, dan berkata seperti Kristus. Injil Yohanes 15 ayat 14. Tuhan Yesus menggarisbawahi, kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan yang diperintahkan Tuhan satu, kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Yang diperintahkan Tuhan, ampunilah sesamamu seperti aku telah mengampuni kamu. 2 hal ini menjadi barometer. Kita adalah murid Kristus. Yang kedua, Yesus menegaskan, mengasihi sesama seperti Yesus telah mengasihi kita. Dalam Yohanes 15 ayat 9, Tuhan Yesus dengan begitu indah Dia mengatakan, sebagaimana Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu. Maka hendaklah kamu pun saling mengasihi.
Injil hari ini, Yohanes menuliskan kembali doa Tuhan yang kita imani. Dia tidak hanya mengatakan, lu ngampuni, lu kasihi, tidak. Yohanes menulis kata-kata Tuhan. Ya Bapa, aku berdoa bukan hanya bagi mereka ini, tetapi bagi orang-orang yang percaya kepadaku oleh karena pemberitaan mereka. Apakah kita termasuk yang didoakan Tuhan Yesus? Pasti. Tidak boleh ragu-ragu, pasti. Karena kita sudah mati bersama Kristus lewat baptisan, hidup bersama Kristus, Dia yang sudah bangkit. Jati diri ketiga adalah tidak membiarkan diri hidup dalam kegelisahan. Seorang Kristen tidak diajak, tidak diajarkan, tidak dibentuk untuk tumbuh dan berkembang, hidup dan menghayati hidupnya di dalam ketakutan dan kegelisahan. Jika itu yang dihidupi, maka patut dipertanyakan dia murid Kristus atau tidak. Yohanes 14 ayat 1, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dia yang kita imani. Sekali lagi, Dia tidak hanya memberikan perintah, tidak hanya meletakkan larangan, tetapi Dia mendoakan. Jati diri keempat, kembali Tuhan menunjukkan kepada kita. Seorang Kristen, seorang murid Kristus, bukan hanya tidak boleh memiliki pakaian, kekhawatiran, kegelisahan dan ketakutan, tetapi juga tidak boleh menjadi gudang bagi kebencian dan dengki. Orang salah, ya udah aku numpuk. Caci maki ku numpuk. Iri hati ku numpuk. Besok sudah sampai di sini, lusa keluar. Goloknya jalan, piringnya terbang. Entah suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak. Tidak. Yohanes kembali mengisahkan, Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan, ampunilah sesamamu seperti aku telah mengampuni kamu. Ketika kita memberikan pengampunan, kita tidak menjadikan bahtera bait Allah ini sebagai gudang kebencian, gudang iri hati. Jati diri keempat, kita diajak bahwa seorang murid Kristus dalam hidupnya tidak menghadirkan seluruh sikapnya sebagai penjara bagi orang lain, sebagai lapas bagi orang lain, lewat tutur kata, lewat sikap, lewat tindakan. Begitu kita natap, orang sudah langsung layu. Begitu kita jalan, orang langsung sembunyikan diri. Aku tidak mau nemuin orang itu. Ngapa? Oh, lihat aja. Tidak. Yesus dalam Injil hari ini dengan sangat indah Dia berdoa. Ya Bapa, aku berdoa bukan hanya bagi mereka ini, tetapi juga bagi orang-orang yang percaya kepadaku oleh karena pemberitaan mereka ini. Supaya satu, supaya mereka menjadi satu. Satunya orang Kristen akan menjadi kesaksian bagi dunia.
Almarhum Gus Dur, dosen kami dulu, sempat beri ceramah Islamologi di Filsafat Teologi di Malang. Dia mengatakan untuk merubuhkan gereja orang Katolik, gedungnya bisa dirubuhkan, tetapi persekutuannya tidak bisa. Karena apa? Mereka solid. Yang dimasukkan, diimani oleh orang Kristen bukan gedungnya, tapi kasih Kristus yang mempersekutukan pribadi dengan pribadi. Dan bersama pribadi-pribadi itu mereka sekutukan dengan Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala dan setiap orang beriman sebagai anggota. Dan untuk meruntuhkan gereja itu harus membasmi semua orang yang terbaptis, dan itu sulit. Di Injil sudah dikatakan, jika di situ kamu ditolak, angkatlah kakimu, kebaskanlah debumu, dan pergilah. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, untuk menghayati 5 jati diri ini kita sadari sulit. Kita harus akui. Sulit. Maka kita perlu penolong. Roh Kudus. Dalam novena ini kita kembali memohon 7 karunia roh. Untuk memberikan penghiburan kepada kita. Dikala kita mulai memiliki rasa benci, rasa dendam, rasa takut, rasa gelisah. Kita meminta kembali buah-buah Roh Kudus. Kita memiliki kesabaran, memiliki keteguhan hati, memiliki kesetiaan, memiliki keberanian untuk mengampuni. Karena itu mari saudara-saudari yang terkasih, hari ketiga novena ini kita bersandar kembali pada karunia roh. Tuhan kita sudah mengatakan, lebih baik aku kembali, supaya penolong datang untuk menghibur kamu, mengajar kamu, berdoa bersama kamu, dan bersaksi bersama kamu. Mari kita pegang kembali pada puji syukur nomor 700 itu. Roh Kudus adalah senjata Allah bagi setiap kita. Tuhan memberkati kita.